Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andi. Gimana Bang? Oke. Baik, mohon izin Bang, saya moderator. Saya mulai dulu ya, pembukaan ya. Opening. Samudra. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulillahil karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, terutama ada nikmat iman, juga ada nikmat kesehatan. Walaupun sebagian kecil dari keluarga kita, masyarakat kita, orang tua, sanak saudara kita lagi diuji-ujinya sekarang ini COVID-19. Dan juga kepada selawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Heri Budi Harto. Pada malam ini diamanahkan oleh kawan-kawan dari Samudra sebagai moderator meeting Zoom malam ini dengan tema Samudra bersama Bang Sandi Peduli COVID. Oke, pada partisipan dan gestar malam hari ini saya akan perkenalkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini telah hadir bersama-sama dengan kita partisipan dan gestarnya. Pertama mungkin ada Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Budi? Alhamdulillah Bang Sandi, kita semua baik di sini. Baik Bang, selanjutnya saya mau sapa nih perantau kita. Udah Miftah M. Sabri. Udah Miftah sekarang ini perantaunya lagi stay di US nih. Udah. Selamat pagi udah ya? Di sana ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sandi. Video podcast lagi. Wah, Pak Sandi. Disuruh Bima Pak Sandi, ini Bima yang modalin semua. Peralatan dari Bima semua. Secara pribadi kami juga telah mengundang ada tenaga kesehatan dari Kota Padang Panjang, garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 yang saat ini kebetulan ada nih Bang yang kita datangkan partisipan kita yang sedang terpapar atau yang lagi positif, ada juga yang sudah sembuh. Di sini ada Bapak Andre Pratama. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Familda. Selamat malam Ibu Familda. Selamat malam Pak. Selanjutnya Waalaikumsalam ada warahmatullahi wabarakatuh. nakes kita juga yang ini kemarin positif, sekarang udah negatif, artinya dinyatakan sudah sembuh, seorang dokter juga Bang. Ini ada Dokter Desi. Selamat malam Dokter Desi. Malam Dokter Desi. Malam Dokter Desi. Oke, selanjutnya ada juga tenaga kesehatan kita Bapak Dadang. Selamat malam Bapak Dadang. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada nih yang buat dari Satria Muda Serambi atau Samudra. Malam guys, Samudra. Malam. Malam Andi. Dan langsung nih pertanyaan pertama buat Samudra, mungkin saya mau lempar ke Bang Erik nih Bang Erik. Bang Erik, Ya, apa sih alasannya nih Bang Erik? Bang Erik latar belakang tujuan kalian dari Samudra buat acara ini? Silakan Bang Erik. ya izinkan dulu kami perkenalan buat Bang Sandi semua dan semuanya. Kami dari Samudra nih, dari komunitas milenial, salah satu komunitas milenial di Padang Panjang. Awalnya sih kami termotivasi ya, melihat maraknya pandemi ini, seluruh dunia ngerasain pandemi COVID-19, nggak terkecuali kota kita nih Padang Panjang, yang update terakhir hari ini total kita udah 23 orang positif, yang alhamdulillah dari 23 itu mungkin udah 11 orang yang udah dinyatakan udah sembuh ya Bang ya. Dan dari 23 ini hampir separuhnya dialami oleh tenaga medis kita. Tenaga medis yang notabene adalah garda terdepan untuk menanggulangi COVID nih. Nah, maka itu kami dari Samudra pengen nih berkontribusi juga nih buat kota kami dengan bikin meeting Zoom ini dengan Bang Sandi, gimana ini tenaga medis kita bisa termotivasi lagi, bisa oke lagi nih buat menghadapi COVID nih. Nah, paling itu aja nih, paling tentunya latar belakangnya.
Dan tentunya warga ya, karena nanti setelah ini kan akan disiarkan di Padang Panjang. Ya, tentunya buat warga semua. Oke, thank you Bang Erik. Berkesan sekali nih Samudra untuk berkontribusi buat kotanya. Mungkin saya langsung ini ke gue star kita, Bang Sandiaga Uno yang udah dinanti pada semua partisipan pasti arahnya ke Bang Sandi semua tujuannya. Bang, minta tanggapannya Bang seputaran pandemik COVID-19 ini di Indonesia khususnya umumnya. Abang juga nanti saya sebagai moderator persilakan Abang untuk sapa langsung tenaga kesehatan kita. Tadi ada yang lagi isolasi, Bapak Andre dan Ibu Familda, sedangkan ada 2 tenaga kesehatan kita, Bang, itu yang udah sembuh. Itu ada Dr. Desi dan Bapak Dadang. Mungkin saya serahkan ke Abang, saya. Silakan, Bang Sandi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salam sehat buat kita semua, terutama saudara-saudara kita di Padang Panjang. Yang saya hormati Bu Miftah Nur Sabri, yang sekarang posisinya ada di Chicago, Illinois, dengan investasi mikrofon podcast yang pasti tentunya mahal sekali, dan ada screen-nya sekarang sudah ada di belakang, warna hitam, luar biasa ini. Terus berinvestasi beliau untuk meningkatkan posisi tawar beliau sebagai tokoh muda yang masih galau mau tinggal di mana, tapi ya sudahlah, itu merupakan bagian dari perjuangan kita. Yang saya hormati Bang Budi Samudra, Bang Erik Hamdani, Bang Arya Samudra, Bang Yori Samudra, semua yang sudah bergabung, dan khususnya ada 2 nakes kita yang alhamdulillah sudah berganti bertugas, Bu Frida dan Dr. Andre, yang sekarang lagi menjalani isolasi, Kang Dadang dan juga Dr. Desi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi malam ini kita masih berkumpul pagi buat saudara kita Miftah Nur Sabri. Jadi kita udah boleh minum, tapi Miftah sekarang lagi puasa. Amin. Aman, aman. Imsak jam berapa tadi malam, Imsak? Imsak jam 4, pas. Jam 4, dan wah, kursinya juga lumayan itu udah. Nggak ada Pak, ini Walmart ini Pak, ini hanya efek kamera Pak. Ini benar-benar statement Pak ya, lihatnya semua harganya ini bahaya Bapak. Bahaya ini katanya hidupnya meningkat semenjak di Amerika. Beasiswa istri dolar, beasiswa istri dolar, rupiah lagi jelek, jadi kita cash out-nya enak Pak. Bukanya jam berapa bukanya? Di jam 8 Pak, 8 malam Pak. 8.06 Pak. Ya, luar biasa, ini panjang ya berarti ya puasanya. Ya, Bapak kan sudah pernah melalui seperti saya ini 30 tahun yang lalu Pak. Jadi saya mengulangi jejak Bapak aja Pak. Ya, saya pernah merasakan puasa terlama itu Bung Miftah mulai jam 2 pagi sampai jam 10.30 bukannya. Di Calgary ya, Kanada ya? Di Kanada, betul. Tahu saya Pak. Kita kirim doa yang terbaik ya. Amin, amin. Semuanya. Buat saudara kita, tenaga kesehatan, juga tim medis yang di garda terdepan, para dokter, para perawat yang lagi berjuang melawan COVID-19. Kita mungkin sebagian kecil dari kita yang terpapar secara kesehatan, tapi secara ekonomi luar biasa dampaknya. Di kota Padang Panjang pasti sangat bergantung juga kepada pariwisata dan kuliner ya. Jadi kota Padang Panjang ini menarik karena total satu kota ini jumlahnya penduduknya berapa sekarang, Bang Budi? 5 ribuan, kalau lebih kurang moralesnya gitu Bang. Ini kota terkecil di Indonesia ini. Ya, 2 kecamatan kita cuman Bang. 2 kecamatan ya. Iya. Kami tadi baru dari salah satu kelurahan yang terpadat
di Jakarta, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi. Jumlah perkelurahannya 27.000 satu kelurahan. Jadi walaupun kota yang kecil tapi selalu mengandung nostalgia buat saya karena berkali-kali saya ke sana selalu berbahagia, dan terakhir saya mampir di Kota Padang Panjang, saya lakukan silek basah. Silek lanya. Itu masuk ke dalam sawah. Dan kita ada beberapa tempat desa wisata yang luar biasa di sana, tapi sayangnya karena satu dan lain hal tidak diperkenankan untuk berhenti di sate Padang Panjang Mak Sukur. Ya. Dan juga saya dapat kesempatan untuk melewati dari luar karena tidak diperkenankan untuk berhenti di salah satu madrasah putri yang paling hit. Dinia Betul sekali. Jadi itu pengalaman saya ingin memberikan semangat. Badai insya Allah segera berlalu, tetap optimis, kita tingkatkan keimanan kita khususnya di bulan suci Ramadan. Mungkin bagi saya tentunya banyak yang menganggap mudah berbicara seperti itu, tapi buat Dr. Desi, buat Bu Familda, buat Bang Andre dan Dadang pasti lebih susah karena mengalami dengan sendirinya. Percayalah, menurut saya ini ujian dari Allah, dan jangan juga ikut pusing dengan kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah terus dari kita karena udah dibahas duluan. Itu sesuatu yang nggak kita kontrol. Jadi kita fokus pada hal yang kita bisa kontrol. Saya belajar dari Winston Churchill. Winston Churchill itu punya 5 cara untuk dia membangun kehidupan dia. Pertama, gantungkan cita-cita setinggi langit. Ini saya baru baca dari buku Passion of Leadership karangan Robert M. Gates. Jadi satu, Winston Churchill itu kenapa dia sangat efektif karena dia gantungkan cita-citanya setinggi-tinggi mungkin. Setelah itu nomor 2, dia punya budaya kerja keras. Nah, ini yang luar biasa. Jadi dia percaya bahwa kerja keras itu akan membawa satu hasil yang akan maksimal kalau kerja keras. Jadi Winston Churchill walaupun banyak di film-film itu dia terlihat bekerja di atas tempat tidur, tapi sebetulnya dia bekerja, nggak pernah berhenti. Ketiga, Winston Churchill itu tidak pernah membiarkan kegagalan atau cercaan atau komentar negatif dari orang mengenai kebelum berhasilannya dia itu mengganggu dia. Dia selalu tetap fokus untuk memberikan yang terbaik yang dia miliki. Jadi dia nggak menyisakan ruang sedikit pun juga untuk terganggu dengan ucapan-ucapan orang lain, apalagi kebijakan-kebijakan yang berubah. Dia fokus kepada tujuan pencapaiannya. Keempat, Winston Churchill itu juga tidak pernah suzon. Dia tidak mau mengambil pikirannya dia yang sangat terbatas itu, dia mau fokus kepada hal-hal yang menjadi tujuan dan pencapaiannya dia, dan dia tidak mau bicara mengenai hal-hal yang negatif buat dia. Jadi dia selalu berpikir husnuzon. Dan terakhir, always have fun. Kelima, sebisa mungkin harus terus dia mengambil satu posisi di mana dia untuk pekerjaannya dia ambil sangat serius, tapi untuk dianya sendiri dia sangat mudah untuk joke, dia banyak melempar candaan, dan itulah caranya untuk melewati berbagai krisis, termasuk hari-hari yang tercapture dalam sebuah film The Darkest Hour yang sekarang sudah banyak mendapatkan penghargaan film. Jadi saya ingin menyemangati para tenaga kerja
mari yakinlah badai ini pasti berlalu. Ini waktu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala kita meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan insya Allah hari-hari yang tercerah, hari-hari terindah akan kita dapatkan setelah badai yang berlalu. Sukses untuk Amin. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tadi terkesan juga dari Winston Churchill ada 5 item tadi yang disampaikan Pak Sandi sebagai pengantar. Mungkin dari perantau kita nih, dari udah kita yang udah lama nggak muncul-muncul di Padang Panjang. Aduh, set. Kita tanggapan Bang dari Bang Miftah, udah Miftah. Saya mungkin menanggapi Bang Sandi aja. 5-5-nya ini semua ada di Bang Sandi nih. Ini bukan Winston Churchill ini. Sandi itu cita-citanya tinggi, dia pekerja keras, tidurnya cuma 3 jam 4 jam, dia tidak pernah membahas hal-hal negatif tentang dia. Kalau orang bahas dia ada biar aja, biar dibilang. Kemudian dia nggak pernah suuzon, padahal orang musuh-musuh dia semua itu jahat sama dia. Dia baik-baik aja termasuk orang itu. Kemudian Bang Sandi yang selalu having fun. Jadi saya nanggapin itu aja. Kita kembalikan lagi kepada Bang Sandi aja, karena nanti Bang Sandi kan akan ada yang lain. Waktu saya masih panjang. Gitu. Oke. Waduh. Silakan Bang Sandi. Kita Terima berikan kasih. kesempatan lagi. Dengar dari Dr. Desi dan Ya. Hilda dulu. Silakan Dr. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudaraku semuanya. Alhamdulillah kondisi saya saat ini setelah isolasi 12 hari di RSUD Padang Panjang, alhamdulillah makin hari makin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya awal tertular dengan pasien itu tanggal 23 April. Kemudian kita dilakukan sedikit ya, kita cerita dulu. Ya, boleh. Habis itu di saat penanganan pasien di IGD RSUD Padang Panjang, penanganan pasien, kemudian diketahui pasien tersebut hasil swab positif, kemudian kami semua petugas di RSUD yang berkontak dengan pasien tersebut dilakukan tracking dan dilakukan swab massal saat itu. Nah, keluarlah hasil saya beserta 14 teman-teman saya tertular COVID-19. Nah, seperti itu sejarahnya, Pak. Jadi setelah itu langsung kami dieksekusi untuk melakukan isolasi dan karantina di RSUD Padang Panjang selama 12 hari. Alhamdulillah, saya sudah melakukan 2 kali swab dan hasil negatif 2 kali. Dan alhamdulillah saya dibolehkan pulang. Alhamdulillah. Jadi ada teman-teman kami 5 orang lagi yang masih berjuang di ruang isolasi sana, yang masih menunggu rangkaian pemeriksaan, dan mereka sangat berharap, dan kita juga semua berharap mereka hasil keluar dengan negatif juga. Itu kondisi sekarang, Pak. Terima kasih, Dok. Ya, Jadi, Pak Sandi. Pak, Bu Dokter ini nggak merasakan gejala apapun juga setelah tertular itu? Alhamdulillah di saat saya divonis sebagai COVID-19 positif, Bang Sandi, alhamdulillah tidak ada gejala, Bang Sandi. Asimptomatis ya? Asimptomatis. OTG ya, tanpa gejala. OTG. Nah, biasanya yang paling berat adalah yang saya jalanin bukan fisiknya, psikologisnya yang berat sebenarnya. Ya, betul. Nah, itu dia. Belum lagi kebetulan saya juga berkontak dengan keluarga besar saya. Kemudian di tempat saya juga berpraktek sore di klinik. Itu menjadi beban buat saya karena saya sendiri nggak tahu bahwa saya sudah positif, dan apakah orang-orang yang berkontak dengan saya juga ikut tertular gitu kira-kira. Nah, itu memang agak berat perasaan saya, apakah saya juga membawa virus sampai rumah gitu. Itulah yang paling berat buat saya. Baik, Dok. Berikutnya ke Bu Familda dulu. Silakan Bu Familda.
kesehatan. Jadi saya terpaparnya tanggal 4 Mei. Kemudian pada tanggal 7 saya merasakan gejala batuk, dan tanggal 9 saya di swab, kemudian tanggal 12 keluarlah saya dirawat sudah Senin saya ambil swab ulang lagi, mudah-mudahan hasilnya negatif dan mudah-mudahan saya diperbolehkan pulang. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Jadi sekarang lagi di rumah sakit ya Bu Familda ya? Iya. Nah, Oke, udah berapa? Udah 2 minggu, udah berapa lama? Tetap semangat Bu Familda, tetap tegar. Insya Allah Senin hasilnya sudah baik sehingga boleh dipulangkan. minta doa. Ya, kita kirim doa yang terbaik. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Safikillah Bu Familda. Lanjut ke Kang Andre dulu, terus baru Kang Dadang mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Uda Andre, silakan. Iya Pak, saya salah satu pasien nakes dari RSUD Padang Panjang yang terkena COVID-19. Saya terpaparnya tanggal 24 April dengan pasien dengan positif COVID, Pak. Setelah terpapar, saya melakukan swab tanggal 27 dan sejak tanggal 27 sampai sekarang saya di karantina. Terus awal-awal Ramadan, mungkin gejala yang saya alami saat menderita COVID ini awal Ramadan mengalami hilangnya pengecapan dan penciuman selama 1 minggu, Pak. Gejala seperti itu, cuman gejala yang berat nggak ada, seperti batuk, sesak nafas, demam nggak ada, cuman hilang pengecapan aja seminggu sama penciuman. Nggak bisa nyium enak mie goreng Gumarang dong ya? Iya, nggak bisa, Pak. Dan mungkin saya salah satu orang yang semua anggota keluarga terkena dampak COVID ini, Pak. Dari orang tua, anak dan istri semua kena semua. Sudah melakukan tes swab 5 kali, Pak. Tes terakhir saya tes keempat saya negatif, tes kelima saya positif lagi. Itu jaraknya cuma 1 hari. Entah karena ada kesalahan di pengambilan swab atau di pengolahan swab, saya nggak ngerti. Terus tadi kata instruksi dokternya diulang lagi, Pak, besok hari Senin. Itu labnya di Kota Padang ya? Iya, lab yang di Kota Padang, Pak. Iya, di Kota Padang Panjang. Itu laporan Pak Sandi, dibawa ke kota dulu. Seperti yang berita kita dengarkan, Pak Miftah mengenalkan dengan Abbott Lab, itu satu perusahaan yang paling sukses di Amerika mengenai testing ini, tapi baru saja ada laporan bahwa ternyata memang tingkat akurasinya ini walaupun yang terbaik juga masih belum akurat. Jadi memang inilah ikhtiar kita terus. Namanya unprecedented ya, begitulah ya. Ya unprecedented karena ini penyakit baru, jadi hebat apapun ya. Kita harus terus mendapatkan data-data terakhir. Tetap semangat Bang Andre, insya Allah udah Andre besok hasilnya bagus dan segera pulang dan bisa mengecap dan mencium sate Padang maksudnya. Nah, itu yang penting. Alhamdulillah, makasih, Pak. Kang Dadang, mangga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dadang. Selamat malam Bang Sandi, Bang Miftah. Ya, Bang. Itu Bang Sandi nanya, Kang Dadang ini orang Minang, orang Sunda ini? Asli Minang, Bang. Orang Minang dia, Bang. Minang. Namanya Cuma Dadang. nama Jawa. Ya. Nama Jawa, Barat. Oke, lanjut. Ya. Kebetulan saya seorang perawat. Waktu itu saya bertugas di ruang instalasi gawat darurat. Dan kebetulan saya terpapar sama pasien yang positif pada tanggal 23. Dan selanjutnya tanggal 27 pas dilakukan swab massal itu, saya langsung di karantina. Kemudian keluar hasil sekitar tanggal 30, diketahui bahwa hasil saya
positif bersama 13 teman-teman yang lain dan dirawat di RSUD Padang Panjang. Dan pada tanggal 8 dan 9 dilakukan pengambilan swab yang ke-2 dan 3, dan alhamdulillah pada tanggal 12 diketahui hasil saya negatif. Dan selama diisolasi, alhamdulillah tidak merasakan gejala apapun. Asimptomatik lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Sudah Dadang. Dan ini memang Ya Bang Sandi. satu yang saya ingin titip pesan juga buat kita semua dan buat masyarakat yang streaming melalui Samudra Satria Muda Serambi, bahwa kita harus menyadari bahwa ini adalah peperangan karena musuh kita ini nggak terlihat, kecil sama sekali, kita nggak bisa lihat mata, cepat bergeraknya, tidak pandang bulu, dan yang lagi berjuang di garis depan ini ya tenaga kesehatan, tim medis, para dokter, para perawat, dan semua yang di garis depan ini harus diberikan amunisi yang cukup, diberikan pelindung seperti APD yang betul-betul medical grade dan harus tersedia dalam dalam waktu yang cukup, dan teman-teman juga harus punya istirahat yang cukup sehingga akhirnya imunitasnya tinggi dalam melakukan pelayanan kesehatan. Saat ini saya juga terus mendorong untuk produksi APD agar tidak ada kekurangan APD, dan juga pelunasan BPJS untuk rumah sakit swasta khususnya. Karena banyak rumah sakit juga yang swasta yang melayani pasien COVID-19 ini BPJS-nya belum cair sehingga akhirnya terkendala dari segi biaya, malah ada beberapa yang nggak bisa membayar THR. Jadi ini sangat tidak adil bahwa para pejuang kita di garda depan merelakan nyawanya, tapi kita sendiri tidak memikirkan keselamatan dan perlindungan untuk mereka. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih masukannya Bu Miftah Nur Sabri yang sudah mengatur pertemuan ini. Saya betul-betul terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Demikian saya kembalikan ke Bang Budi. Silakan Bang Budi. Terima kasih Bang Sandi. Banyak tadi motivasi, arah-arahan, mungkin secercah harapan yang tampak tadi. Kita lihat pada pembicaraan Bang Sandi tadi. Saya mau ini ke Bang Miftah. Bang Miftah. Bang Sandi mau ada next agenda lagi kayaknya, udah mau close Bang. Iya ya. Saya izin karena ada kebetulan kami melakukan lelang dari beberapa item-item yang untuk digunakan penggalangan dana bagi tim medis di salah satu kabupaten yang juga mengalami kesulitan karena banyak tim medis yang berjuang tanpa APD yang cukup, dan juga dari sisi ekonomi sekarang sudah sangat berat ya. Berat di para UKM sudah mulai berguguran. Jadi kita harus meningkatkan solidaritas kita dan gotong royong kita. Jadi Bang Sandi mungkin sebelum saya ingin pamit diri dulu. Sebelum pamit Bang, sebentar Bang. Sebelum pamit, jadi kira-kira saya berharap teman-teman daripada Samudra bisa menjadi bagian dari relawan siaga di Padang Panjang, Batik Bakoto. Jadi kalau Padang Panjang itu kan dia sekitarnya tuh namanya Ika Pabasko itu Bang Sandi. Padang Panjang, Batipuas, Blokoto, dan dengan tanah datar. Nah nanti Erik bisa berkoordinasi dengan tim di Bang Sandi supaya setidaknya di lingkungan sekitar Padang Panjang dan Batipuas, Blokoto itu relawan siaga bisa mengandalkan, karena pada sekedar informasi di Bang Sandi, ini teman-teman ini banyak yang pengusaha muda ini Bang Sandi di siaga ini, makanya saya konekin. Jadi mereka jadi sekali kalau misalnya bisa bergabung di relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Kebetulan kita ada 5 klaster. Klaster pertama ini adalah testing. Nah, ini yang paling struggling kita nih karena testing kita
I'm not really happy hasilnya. Udah hampir 1 bulan ini kita struggling untuk meningkatkan jumlah testing kita. Saya melihat bahwa untuk kita bisa mengatasi COVID-19 ini kita harus tingkatkan jumlah testing kita secara dramatis. Kedua, kita ada gerakan membagi masker. Sekarang sudah hampir 7 juta masker yang kita bagikan. Kita juga ada gerakan pembagian APD, cairan disinfektan, hand sanitizer. Kita ada sekaligus juga gerakan dekontaminasi di beberapa wilayah masih terpusat di Jabodetabek. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bekerja sama dengan teman-teman Samudra untuk sosialisasi dan edukasi serta jaring pengaman sosial. Karena hari ini kita berbagi bantuan baik tunai maupun non tunai agar teman-teman yang ada di strata ekonomi terbawah ini bisa terbantu dengan seluruh rantangan dari relawan. Jadi saya nanti akan hubungan langsung sama Pak Erik. Nanti saya akan kenalkan dengan teman-teman di Relawan Indonesia Bersatu. Siap. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih, saya pamit diri dulu. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup nakes. Assalamualaikum. Hidup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.